Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 36 bagian ketiga. Pelopor anak yatim yang paling besar selama dunia ini terkembang ialah Nabi Muhammad SAW. Orang miskin pun demikian pula. Tunjukkanlah kasih sayang kepada mereka. Ingatlah bahwa dalam harta benda kita ada pula hak mereka. Lebih-lebih orang-orang miskin yang tahu harga diri, yang tidak mau memperlihatkan kemiskinannya kepada orang lain. Ini harus mendapat perhatian istimewa dari muslim yang mampu. Dan tetangga dekat dan tetangga jauh. Hubungan yang baik dengan tetangga atau jiran adalah hal yang mempertinggi budi dan memperluas pergaulan. Inilah yang kadang-kadang kita namai rukun tetangga. Malahan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Syurail Khuzai bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di ayat ini disebut tetangga dekat dan tetangga jauh. Namun keduanya tetangga dan keduanya hendaklah sama-sama dihormati. Tetangga dekat, kata setengah ahli tafsir, ialah tetangga yang seagama. Tetangga jauh ialah tetangga yang berlainan agama. Disebut sekali keduanya supaya sama dihormati menurut taraf kelayakannya. Ziarah menziarahi dalam suasana kegembiraan, melewati ketika ada yang sakit, jenguk menjenguk ketika ada kematian. Apabila seorang muslim mukmin bertetangga dengan orang berlainan agama, si muslim wajib terlebih dahulu memperlihatkan ketentuan agama ini di dalam hidupnya. Bukan hanya satu siasat mengambil muka, tetapi dorong oleh perintah agama, menentukan hukum dosa dan pahala, haram dan wajib. Rasulullah SAW bertetangga dengan orang Yahudi di Madinah. Apa saja hal-hal yang terjadi dalam suasana bertetangga, Rasulullah menunjukkan kemuliaan budi beliau. Di dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW pernah menyembelih seekor kambing. Baru saja selesai menguliti, dia sudah menyuruh khodam beliau mengantar dagingnya ke rumah tetangga Yahudinya itu. Kemudian beliau tanyakan sampai 2-3 kali, "Sudahkah engkau antarkan daging itu ke rumah tetangga kita Yahudi itu?" Dan sahabat di samping, ada ahli tafsir mengartikannya istri sendiri, sebab dialah sahabat di samping kita siang dan malam. Tetapi ahli tafsir lain mengatakan ini bukan buat istri, meskipun memang dia hidup di samping kita. Sebab ayat terkhusus tentang pergaulan dengan istri sudah ada. As-sohib atau sahabat bil jambi, di samping, di dekat diri. Sebab itu kita condong kepada arti dari penafsir yang lain, yaitu teman sejawat atau sahabat karib. Bukankah di samping anak dan istri kita, kaum keluarga kita yang jauh ataupun dekat, kita pun mempunyai sahabat atau teman karib yang kadang-kadang dapat tempat menumpahkan rahasia hati kita. Teman seperjuangan, sahabat sehaluan, kawan yang sama mata kehidupan, atau yang di zaman sekarang kita namai relasi. Bukankah dengan sahabat di samping kita ini amat penting kedudukannya dalam pergaulan hidup kita sehari-hari? Maka ayat ini mengkhususkan perhatian kita kepada sahabat di samping itu, supaya persahabatan jangan diperkendur. Sehingga ada pula hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau sangat memuji jika seorang anak menyambung kembali persahabatan ayahnya yang telah wafat dengan anak-anak
anak sahabat ayah itu. Artinya anak sama anak. Di dalam kitab tasawuf banyak dibicarakan tentang syarat-syarat memelihara persaudaraan dan persahabatan, khusus oleh Imam Ghazali di dalam Ihya. Dan anak jalan disebut Ibnu Sabil. Umum ahli tafsir memberinya tafsir orang yang sedang musafir untuk maksud-maksud yang baik, menambah pengalaman dan ilmu, atau mahasiswa yang meninggalkan kampung halaman menurut ilmu ke kota dan negeri lain. Kita sudah mengetahui amat banyak ayat dalam Al-Quran menganjurkan supaya seorang muslim keluar dari kampung halamannya, mengembara di atas bumi, menambah pemandangan dan penglihatan, melihat kemajuan negeri orang yang patut ditiru dan yang buruk yang akan dijauhi, dan perbandingan dalam sejarah. Maka ayat ini memberi perhatian yang khusus kepada mereka. Bahkan mereka pun berhak menerima bagian dari zakat. Dalam anak perjalanan ini dimasukkan juga tamu yang datang dengan tiba-tiba, sehingga menjadi sambungan daripada hadis Sahih Bukhari dan Muslim tadi, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim do'ifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantaran itu, dengan berpedoman kepada ayat ini, tidaklah akan telantar, insya Allah, seorang musafir menuntut ilmu, menambah pengalaman, memperbanyak sahabat. Jika mereka memulai perjalanan misalnya dari Irian Barat melalui Flores, Sumbawa, Lombok, Bali, Madura, Jawa, Sumatera, sampai ke Malaysia, sampai ke Siam, dan terus berlarat-larat melalui India, Pakistan, Basrah, Mekah, dan Madinah, sampai ke Mesir, Tunisia, Maroko, dan Aljazair, dengan hanya memakai satu bekal, yaitu Assalamualaikum, belanja dalam perjalanan, makan dan minum, pakaian ala kadarnya, niscaya akan diterimanya pada tiap negeri yang disinggahinya, asal ditunjukkannya bahwa dia orang Islam. Di dalam tiap-tiap saku baju yang mukmin ada sedia semua perbekalan untuk melanjutkan perjalanannya. Di dalam tafsir-tafsir lama, tidaklah orang sampai menafsirkan kata Ibnu Sabil itu kepada anak-anak bergelandangan di tepi jalan yang disebut oleh orang Belanda kwayon, anak-anak yang terpelanting diempaskan gelombang masyarakat. Tidak tentu siapa bapaknya ataupun siapa ibunya, anak zina, korban dari hidup modern. Memang tidak ada Ibnu Sabil diartikan demikian di dalam tafsir-tafsir lama yang berpuluh-puluh banyaknya, tetapi mulai diperkatakan oleh penafsir-penafsir zaman terakhir. Karena kehidupan yang demikian pun, meskipun belum merata di negeri-negeri Islam, tetapi sudah mulai ada